Hai, saya Leanira Trioktila dan ini cerita saya. Tahun 2010 saya mengalami kecelakaan itu di batalion. Saya ditabrak mobil tentara. Karena memang itu posisinya lagi di batalion sih. Sebenarnya jalan lurus, cuma tertabrak, saya juga keseret di aspal. Saya patah kaki, patah tangan. Patah kaki kiri sama patah tangan kanan. Awalnya cuma 11 cm mas, cuma 11 karena memang posisi tulang saya tuh gini, jadi nggak langsung yang 11 cm, nggak, cuma 1,5 cm. Semakin lama karena saya juga jalan terus, jalan memang sedikit pincang, tapi semakin lama semakin pendek. Nah puncaknya terakhir diukur itu udah 11 cm. Selama 3 bulan itu saya sama sekali tidak bisa hanya bisa duduk, tidur, soalnya kan tangan juga patah mas, itu kan tangan dikiyup juga. Jadi memang 3 bulan itu saya memang di atas kasur. Jadi nggak kemana-mana. Jadi pas ketika saya patah, kecelakaan itu saya ngerasakan, ini loh rasanya saya istirahat. Karena memang saya juga nggak pernah istirahat di rumah sama sekali waktu itu. Terharu mas, saya itu terharu, saya sedih. Awalnya kan saya nggak mau main, kayak penolakan dari keluarga. Pas mereka datang, wah enggak, Ratri nggak main lagi kata papa. Itu raketnya sudah saya gantung. Dia biar aja dia istirahat, saya fokus kuliah kata papa kayak gitu. Cuma saya waktu itu sempat bohong lagi. Saya kecelakaan juga karena pernah ya namanya kita bandel-bandelnya di usia segitu. Saya bilang sama papa saya mau kuliah. Tapi saya pergi ke gedung itu. Saya ikut bertanding di sana. Karena saya tahu mas, kayak keluarga saya tuh penuh kasih, mereka tuh takut saya minder. Nah saya tuh nggak niat main, nggak niat bertanding waktu itu. Tawaran sudah banyak, ayolah coba main, kata pengurus-pengurus di Riau. Nah sempat nelpon adik-adik dari pihak panitia, loh ini Mbak Ratri main di sini gitu. Adik-adik datang mas, berbondong-bondong nih, namanya saya 10 bersaudara ya, datang. Pas saya main, saya ngeliat di tribun, adik-adik nonton. Saya pikir adik-adik support saya waktu itu. Jadi pas saya habis main, saya keluar kan saya pakai tongkat lagi mas, pakai tongkat. Adik-adik bantuin saya ngelepas sepatu. Adik saya tuh nangis, dia bilang, Mbak kami malu Mbak main di tempat cacat kayak gini, katanya gitu. Waktu itu adik-adik tuh belum paham mas, mungkin ya memang yang saya tahu bukan hanya adik-adik saya, kalau untuk di Indonesia kan kayak gitu belum begitu famous mas. Di para ini untuk atlet difabel kan masih dianggap sebelah mata ya sama masyarakat Indonesia, belum se-famous padahal prestasinya sama. Cuma saya marah pas adik saya ngomong gitu, terus saya bilang, loh bedanya mereka sama kita apa? Orang kita sama-sama manusia. Saya juara 1 waktu itu, pertama turun saya udah dapat 1 emas 1 perak. Saya bawa medali itu pulang ke rumah. Nah di situ saya yakinkan papa, ini dunia saya nyaman di sini. Papa saya tuh melihat medali saya tuh nggak ngomong dia mas, dia nggak ngomong, cuma medali pertama kali saya di difabel itu langsung dicantumin di foto dia. Terus yang saya dengar dari mama, papa tuh ngomong, dalam kondisi dia pakai tongkat kayak gini aja dia masih bawa medali buat kita, katanya gitu. Nggak ada perbedaan, semuanya sama. Dari target, dari latihan, dari pertandingan, yang saya salut sama mereka itu kan, saya juga puas ngerasain yang namanya Porda, usia dini, Porseni dari zaman saya waktu normal. Saya ngerasain yang namanya TC, Training Center, sama segala macam. Di Platnas difabel ini saya ngerasakan perbedaannya itu dari mereka yang punya saya tingkat difabel yang berbeda-beda, yang bawaan lahir, ada yang karena kayak seperti saya kecelakaan ini. Mereka tuh dengan keterbatasan mereka seperti itu, tapi mereka tuh latihannya tuh semangat. Mereka dengan jadwal latihan yang sudah ada masih nambah-nambah privat. Waktu di zaman saya belum seperti sekarang, boro-boro nambah privat mas. Gimana caranya saya bisa izin di latihan waktu itu? Papa. Soalnya kan saya tuh nggak mau melihat papa kecewa. Papa itu, saya orang-orang mungkin perempuan deket sama mamanya. Kalau saya tuh sosok yang paling saya kagumi ya papa. Papa itu kan orangnya keras, saya sejak kecil udah dididik keras.
Tapi saya pertama kali ngelihat air mata papa lah gitu tuh pas ketika saya kecelakaan. Nah dari situ saya pengen gimana caranya sih dalam keadaan seperti ini saya tetap bisa buat papa bangga. Tapi waktu itu saya bukan berpikir bangganya di jadi atlet ini mas, cuma saya berpikir bangganya ketika saya wisuda nanti. Sosok itu yang buat saya terus, saya nggak mau ngelihat beliau tuh sedih. Apalagi papa tuh paling tertekan ngelihat saya patah itu, dia tertekan mas. Padahal saya lebih tertekan lagi ketika ngelihat papa itu nangis. Orang yang kuat, orang yang sosok seperti itu tuh nangis ngelihat saya patah gitu loh mas. Padahal saya tuh hati saya tuh nggak serapuh itu waktu itu. Wah itu rasanya sakit hati mas, saya tuh aduh gimana ya, saya ngecewain papa. Saya tuh pengennya gini apa, saya pengen saya tuh pengen meyakinkan beliau bahwa saya nggak apa-apa. Cuma kayak papa kan ngerasanya saya tuh ambruk, terpuruk. Padahal pas ketika saya kecelakaan itu, saya tuh bisa ngelihat gimana teman-teman yang mana yang benar-benar teman, mana yang benar-benar sayang sama saya, kan di situ kelihatan. Jadi saya nggak serapuh itu. Papa bilang, wah itu Ratri pasti stres. Padahal saya nggak seperti itu. Titik terendah saya tuh mungkin nggak hanya satu mas. Ketika saya kecelakaan saya ngerasa oh ini titik terendah saya, tapi setelah berjalannya waktu titik terendah saya itu ketika di Asian Para Games kemarin, itu yang sampai benar-benar saya marah, kayak saya marah sama Tuhan, tapi nggak mungkin saya mau menyalahkan Tuhan. Itu pas di Asian Para Games itu mas, jadi setahun sebelum, kan kita kalau di NPC itu kan continue mas, pelatnahnya selalu continue. Nah pas itu tuh saya melebihi teman-teman latihan jam 8, saya jam 5 udah bangun, saya jam 6 udah nge-gym. Setelah dari gym saya baru ke GOR, baru gabung sama teman-teman yang lain. Jadi saya berangkat sebelum mereka bangun, saya pulang setelah mereka tidur. Saya latihan begitu terus sampai setahun, hanya dengan target yang saya pengen 3 emas. Karena kan memang yang di mix itu saya yakin, yang di double memang saya juga yakin. Cuma yang di berat kan bisa single, karena memang saya sama lawan itu sering ketemu dan selalu kalah menang. Nah ini nanti kan puncaknya di Indonesia. Saya pengen nunjukin dong ke masyarakat Indonesia bahwa saya bisa jadi yang terbaik di situ. Apalagi ini event yang baru pertama kali saya bawa mama, papa langsung hadir di sana. Ternyata saya di singlenya kalah itu. Di situ yang saya benar-benar ngerasa terpuruk itu. Tapi kenapa kalah saya itu bukan karena kalah saya kemarin kan karena saya grogi mas. Biasanya di tuan rumah itu beda rasanya itu dengan penonton yang segitu banyaknya. Mama papa saya langsung lihat, saya ngelihat itu papa itu megang tisu sambil ngelapin air mata dia, kan ngomong, sedih aku tuh nggak sanggup lihat dia main katanya. Jadi kan buat saya semakin tertekan mas. Aduh papa, saya pengen bawa papa itu datang buat support. Tapi mereka tuh nggak tega mas, dengan posisi kaki saya pincang, ngelihat saya main di lapangan, dilihat orang banyak itu, mereka tuh seolah nggak terima. Iya, jadi saya tuh kalau ngobrol kayak saya sering dapat penghargaan itu sering bareng ya sama mereka, kayak Kevin, kayak Desya Poli gitu. Mereka tuh ngomong, lah kamu gila katanya. Kita main satu aja belum tentu juara, katanya kamu di 3 nomor, kalah 1 kamu terpuruk. Kita di 1 nomor aja susah, kamu udah 3 nomor, 1 kalah masih nangis kata dia gitu kan mas. Kalau saya ngerasainnya karena memang udah terbiasa, terus kalau di difabel ini, saya tuh jaga performa saya tuh ya saya orang nggak peduli dengan sekitar mas. Kalau misalnya saya capek, ya saya jaga kondisi dengan cara saya sendiri, mau itu di lapangan saya bawa tiker lah, bawa segala macam. Terus kalau di pertandingan nggak akan capek di lapangan kalau menurut saya mas. Kalau di pertandingan tuh lebih ke mental, sedangkan saya di latihan jauh lebih keras daripada saya di pertandingan. Saya tuh yang kekeh saya pertanyakan itu, isinya yang pengen saya sampaikan itu ya support atlet difabel sama seperti kalian support atlet yang normal. Karena perjuangannya sama, target mereka sama, mengharumkan nama bangsanya juga sama.
Bahkan mereka itu harus berjuang di tengah keterbatasan mereka sendiri. Luar biasa mas, pemerintah di Indonesia, saya cukup berterima kasih. Karena pemerintah Indonesia udah lebih dari cukup. Kalau saya merasakan sebagai atlet, udah lebih dari cukup apa yang pemerintah perhatikan sama kami, udah lebih dari cukup. Ya saya pengen papa tetap sehat, support saya terus sampai saya nanti juara Olimpiade, bisa membanggakan papa. Yang penting menurut saya, buat saya itu adalah papa, mama, dan keluarga sehat. Emas di Paralimpik nanti seharusnya 2020, berhubung pandemi 2021. Selagi saya mampu, memang keinginan itu ada mas, karena dorongan dari keluarga misalnya, sampai kapan kamu jauh dari kita, misalnya harus ngurusin prestasi. Kalau memang saya meyakinkan gini, kalau Olimpiade adalah ajang tertinggi nantinya, kalau memang saya sudah dapat medali di sana, mungkin saya berpikir untuk pensiun. Tapi untuk saat ini saya belum berpikir untuk pensiun. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Nanti giliran Anda yang bercerita.